Geger kasus pagar laut Tangerang. Kades Kohot Arsin akhirnya muncul, ngaku jadi korban. Setelah sempat menghilang dan menjadi pusat perhatian publik, Kepala Desa, Kades, Kohot, Arsin bin Asip, akhirnya muncul ke publik. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di kediamannya pada Jumat, 14 Februari 2025, Arsin memberikan klarifikasi soal kasus pemalsuan dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan, SHGB, dan Sertifikat Hak Milik, SHM, yang menyeret namanya. Arsin menjadi sorotan setelah namanya disebut-sebut dalam skandal pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Isu dirinya melarikan diri ke luar negeri sempat berhembus kencang, namun kuasa hukumnya, Yunihar Arsyad, membantah keras tuduhan tersebut. Klien kami tidak kabur, tidak melarikan diri ke luar negeri. Faktanya, beliau tetap berada di Desa Kohot, hanya saja memilih menghindari sorotan publik agar situasi tetap kondusif, tegas Yunihar. Namun, mengapa Arsin baru muncul sekarang? Apakah ada tekanan besar yang membuatnya akhirnya buka suara? Dalam konferensi pers, Arsin dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pemalsuan dokumen tanah di pagar laut Tangerang. Bahkan, ia mengaku sebagai korban akibat ketidakhati-hatian dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan dan ketidakhati-hatian saya dalam pelayanan publik di Desa Kohot, ujar Arsin. Pernyataan ini sontak menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Jika bukan Arsin, lalu siapa dalang di balik skandal ini? Kuasa hukum Arsin, Yunihar, mengungkapkan bahwa ada dua sosok berinisial SP dan C yang diduga kuat berada di balik penerbitan SHGB dan SHM pagar laut Tangerang. Faktanya, klien kami sebagai kepala desa Kohot juga menjadi korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C, ungkap Yunihar. Menurutnya, dua sosok tersebut datang ke Desa Kohot pada pertengahan 2022 dengan menawarkan jasa peningkatan hak tanah garapan milik warga menjadi sertifikat resmi. Namun, Arsin diduga tidak mengetahui secara rinci bagaimana proses tersebut berjalan hingga akhirnya namanya terseret dalam pusaran kasus. Kasus ini ternyata lebih kompleks dari yang diperkirakan. Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, telah memeriksa sebanyak 41 orang yang terdiri dari nelayan, pejabat, hingga kepala desa terkait kasus pagar laut ini. Total 41 orang telah diperiksa, dari berbagai peran dalam kasus pagar laut ini, ujar Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP, Sumono Darwinto. Saat ini, penyelidikan masih terus berlangsung. Bareskrim Polri dan KKP berkolaborasi untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat. Di tengah tekanan besar yang dihadapinya, Arsin akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, terutama warga Desa Kohot. Dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada warga Desa Kohot dan seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi. Saya menyesal atas kelalaian saya dalam menjalankan pelayanan publik, ucapnya dengan nada penuh penyesalan. Namun, ia menegaskan bahwa permintaan maaf tersebut bukan berarti dirinya mengakui bersalah dalam dugaan pemalsuan dokumen. Menurut kuasa hukumnya, permintaan maaf ini adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai seorang pemimpin desa. Meskipun Arsin bersikeras bahwa dirinya adalah korban, masyarakat masih bertanya-tanya, apakah benar ia hanya kurang berhati-hati, ataukah ada hal lain yang disembunyikan? Sejumlah pihak menduga bahwa kasus ini melibatkan mafia tanah yang lebih besar, dan Arsin hanyalah bagian kecil dari skema yang lebih luas. Pemerintah dan aparat penegak hukum didesak untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Kasus pagar laut Tangerang masih jauh dari kata selesai. Dengan puluhan orang telah diperiksa, akankah SP dan C segera terungkap? Siapa dalang sebenarnya di balik pemalsuan dokumen tanah ini? Pantau terus perkembangan kasus ini. Skandal pagar laut masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan.